wabarakatuh. Eh, kita langsung aja mulai kuliahnya ya. Karena nanti hari Jumat ini sebenarnya hari padat saya ini. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi ini kuliah kita tidak maksimal, tapi nanti insya Allah materi-materinya sudah saya inikan semua di blog saya seperti biasa. Nanti mohon ini dicek-cek lagi ya. Jadi untuk kuliah kita hari ini untuk kuliah kita hari ini tuh pertama untuk yang materi, bukan yang materi ya, untuk kuliah yang pertama tentang aturan-aturan perkuliahan dan lain-lain. Ini saya samakan saja dengan yang kelas sebelumnya ya. Ini kelihatan kan ya? Halo, ini ada orangnya nggak nih ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke, ternyata ada orangnya. Saya pikir saya ngomong sama tembok tadi. Oke, jadi ini untuk yang pertama itu buku yang kita pakai ini ya, A.E. Fitzgerald. Yang A.E. Fitzgerald ini itu kalau tidak salah ada di web saya ini, di blog saya, silahkan dicek nanti. Nah untuk perkuliahannya ya ininya sama ya. Ini semua sudah ada di ini saya juga di web di blog saya. Pertama kan diadakan online, lalu nanti saya cek daftar perkuliahan saat diadakan. Tapi nanti karena saya nanti mau rapat jam 9 lewat ini, jam 9-an ini mau rapat dengan Pak Kajur. Ini mungkin nanti saya bikinkan Google Form-nya aja. Tolong diisi setelah saya bikinkan Google Form. Nah, ini sedikit ininya ya, mengaktifkan video pada saat kuliah berlangsung, mematikan mikrofon pada saat kuliah berlangsung, dilarang makan makanan berat pada saat berlangsung, tidur, dan lain-lain ya. Lalu ketentuan perkuliahan ini ya, sama dengan yang mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang masuk juga perkuliahan saya sebelum-sebelumnya, yang mata kuliah yang lain. Nah, ini hampir sama dengan ini. Kalau untuk presentasi nilainya ini sudah final ya, sudah kemarin sudah beberapa kelas dan rata-rata setuju. Jadi mungkin untuk ini saya samain aja. Jadi kehadirannya hanya 10%, tugas 35%, saya tinggiin. UTS itu hanya 20%, UAS itu 35%. Nah, untuk materi-materinya itu nanti kira-kira ini saya minta tolong nanti sebenarnya sih sebelum kita kuliah ya dijadikan tugas. Tapi samain aja dengan kelas lain karena di kelas sebelah saya lah 2 kali itu sebenarnya masuk di MLD yang kelas A. Jadi nanti minta tolong dibuatkan dulu ininya, dibuatkan apa namanya, dibuatkan tugasnya, nanti saya taruh linknya di blog juga. Nah, itu untuk sementara untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu kuliah kita yang ini. Nah, ini kita masuk ke mesin DC ya, mesin DC atau mesin arus searah sesuai dengan yang kita ini kan tadi. Jadi kalau secara garis besar motor listrik itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Terjadi menjadi beberapa macam. Ada motor AC, ada motor DC. Jadi sebenarnya mesin listrik itu tuh apa namanya? Ini motor listrik ya. Tapi kalau mesin listrik itu terbagi dua sebenarnya secara garis besar, yaitu motor motor, generator, dan transformator. Nah, kalau motor itu kalian sudah tahu lah ya. Kalau motor itu tuh kan dia untuk apa namanya? Untuk generator untuk membangkitkan, kalau motor dia mengkonsumsi listrik, kalau transformator dia mentransformasikan. Biasanya yang ditransformasikan oleh transformator itu tegangan ya, dari tegangan tinggi ke rendah atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang motor, itu ada 3 sebenarnya, tapi secara garis besar hanya 2 sebenarnya. Ini subbagian ini sebenarnya. Jadi ada motor AC, motor DC, dan motor universal yang bisa menjadi AC ataupun DC. Nah, motor AC ini tuh terbagi 2 lagi, ada motor sinkron dan induksi, atau sering disebut juga dengan motor asinkron. Nah, ada motor induksi ini tuh terbagi 2 lagi, bentuk rotornya, ada yang rotoran lilit biasa, lalu ada yang sangkar tupai atau squirrel cage sering dibilang orang. Nah, kalau untuk motor DC itu tuh ada beberapa macam, yaitu ada shunt, seri, dan kompon. Kalau shunt ini tuh bisa disebut juga dengan motor DC yang paralel. Kalau seri ya seri, lalu ada yang kompon. Nah, ini bentuk salah satu model dari motor DC. Nih.
di lab kita juga ada ya motor DC ya. Mungkin nanti setelah ngambil kuliah ini kalian akan ngambil praktikumnya nanti setelah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara keuntungan motor listrik dibandingkan motor mekanis ya. Maksudnya motor mekanis itu tuh adalah motor jenis-jenis motor bakar. Motor bakar, contohnya motor bakar ya kayak ini ya, kayak motor yang sering kita ini kan, yang sering kita pakai ya. Paling gampang itu yang ini adalah contohnya motor ini, motor sepeda motor kita itu motor bakar ya. Jadi kelebihannya pertama motor listrik itu tuh pertama perawatannya lebih murah dibandingkan motor yang bakar, dapat di overload, lalu dia tidak berisik, lalu dia ramah lingkungan, mudah dikontrol kecepatannya, mudah dikontrol torsinya, dan desainnya sederhana. Kalau perawatannya murah itu ya, biasanya sih kalau motor listrik terkadang dia tidak perlu diganti oli setiap saat dan lain sebagainya ya. Lalu dapat di overload, lalu dia tidak berisik. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar motor listrik atau pernah nyoba selis itu, sepeda listrik itu, nah kalian akan tahu itu kalau biasanya kalau yang motor berbasis motor ini dalam hal bukan artinya sepeda motor ya, dalam hal penggerak gitu, dia tidak akan berisik gitu. Atau di UBB di fakultas kita juga ada ya motor listrik ya yang ada lambang PLN itu salah satu bentuk motor listrik. Nah itu biasanya kalau pada saat berjalan dia tidak akan ada getaran atau bunyi gitu. Jadi kita tidak tahu itu sebenarnya sepeda motor itu sudah nyala atau belum gitu. Jadi digas tiba-tiba dia jalan gitu. Lalu ramah lingkungan tentu saja ya, dia tidak menimbulkan emisi ya, tidak menimbulkan emisi gas buang. Lalu dia mudah dikontrol kecepatannya ini maksudnya ini mudah dikontrol kecepatan itu maksudnya sepeda motor itu tuh dia tidak perlu di gearbox. Kalau misalnya motor kan kita perlu ada gigi atau mobil ya, perlu ada gigi. Walaupun sebenarnya motor metik itu sebenarnya dia ada transmisinya, perlu transmisi ya. Jadi artinya dia kecepatannya itu sudah misalnya sekian RPM gitu kan, misalnya 6.000 RPM. Nah 6.000 RPM itu tuh dia supaya dia bisa mencapai kecepatan 100 km per jam atau 50 atau 80 km per jam misalnya, kan dia perlu istilahnya diganti giginya gitu ya. Misalnya kalau misalnya seperti kalian naik sepeda kan dulu pernah nyoba, jadi sepeda itu ada gearnya yang besar, itu biasanya lebih ringan kan. Kalau gearnya besar itu biasanya lebih ringan, tapi kecepatannya lebih lambat. Nah sama motor kayak gitu. Jadi gigi satu itu ibaratnya kalau di sepeda itu gear yang besar itu. Jadi dia lebih ringan, tapi kecepatannya lebih lambat. Nah, kalau sepeda tuh kalau gearnya diturunkan ke yang diameter lebih kecil atau jumlah giginya lebih sedikit, nah itu biasanya kecepatannya lebih tinggi tapi lebih berat gitu. Nah, sama dia. Nah, kalau motor bakar dia harus dikontrol kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau motor ini bisa dikontrol begitu, cuma nanti overpower jadinya gitu. Jadi tidak perlu dikontrol sebegitunya. Lalu desainnya sederhana ya. Desainnya itu tuh tidak sekompleks motor ini, bahkan tidak perlu pendingin yang kayak ini, yang kalau kata saya lihat yang di fakultas itu bahkan tidak perlu radiator untuk pendingin dan segala macam gitu modelnya. Jadi modelnya lebih sederhana. Bahkan untuk penggeraknya itu sebenarnya kalau di motor, kalau misalnya kalian kebetulan main ke fakultas ya coba lihat-lihat, biasanya motor itu terparkir di lobi fakultas itu ya. Itu penggeraknya itu yang di bannya itu aja, di rodanya itu. Yang besar di dalam bodinya itu ya baterai. Kalau motor listrik itu kekurangannya itu baterainya itu yang membuat berat biasanya. Oke. Jadi kalau motor listrik itu tuh desainnya juga sederhana, saking sederhananya bisa dibikin lebih kecil lagi kan, bisa dibikin kecil-kecil. Contohnya kalau kalian bikin main kayak dulu pernah main mobil Tamiya ya, itu kan salah satu model dari motor DC itu. Nah, coba sepeda motor yang motornya pakai bensin kan nggak mungkin dibuat sekecil itu kan, repot. Dan juga tidak ada gunanya dibuat sekecil itu kan. Nah itu. Ini keunggulan utamanya tadi ya, dibuat dalam berbagai ukuran, mempunyai daerah kecepatan yang luas. Jadi ya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau sepeda motor bakar yang pakai bensin itu namanya motor bakar, bensin, diesel, solar dan lain sebagainya itu, dia kecepatannya itu tidak luas. Jadi dia supaya kecepatannya itu panjang, bisa ini, dia itu perlu ditambahkan yang namanya gigi atau gear ya, yang biasanya terdapat dalam gearbox. Kalau motor listrik jarang dia biasanya pakai gearbox karena daerah kecepatannya luas.
gitu. Lalu pengoperasiannya mudah dan pemeliharaannya sederhana ya. Kalau untuk motor ya sudah pasti ya dia tidak perlu diganti oli dan segala macam. Cuman sebenarnya yang perlu diawasi untuk motor listrik itu ya baterainya aja sebenarnya. Lalu dapat dikendalikan dengan cara manual maupun otomatis. Bisa dicari dengan cara manual otomatis ya, yang paling otomatis ya kalau sepeda motor jarang ya dikendalikan otomatis ya. Maksudnya contoh yang otomatis itu seperti kalau misalnya kita pakai remote control kan kebanyakan itu motor DC ya. Nah, dia bisa dikendalikan otomatis kayak gitu gitu. Kita juga misalnya kalau kalian sering main drone yang dikendalikan ini dari daerah jarak jauh, itu tuh biasanya ini ya dapat dikendalikan jarak jauh itu biasanya motor DC. Kebanyakan dipakai motor DC karena gampang dikendalikan. Nah, kelebihannya lagi sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya, motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur pertama sumber tegangan. Makin kita tingkatin tegangan, akan meningkat kecepatannya gitu kan. Itulah dulu kalau misalnya kita nggak tahu lah kalian sudah zaman kalian itu sudah main Tamiya kan belum waktu saya dulu kecil-kecil itu kan ada waktu SD itu kan mainan mainan main Tamiya. Biasanya kadang-kadang ada beberapa itu dipasang baterai yang lebih besar gitu supaya dia lebih kenceng jalannya gitu. Ya gini sama, prinsipnya itu kayak gitu. Lalu arus medannya dia menurunkan arus medan dan meningkatkan kecepatan gitu. Lalu memiliki torsi yang tinggi. Jadi motor itu, motor listrik itu dia torsi torsi ini maksudnya kekuatan dia untuk memutar dari keadaan diam itu. Jadi makin besar torsi biasanya kalau kalian bukaan gasnya makin ini motor makin liar tuh biasanya. Kalau untuk di sepeda motor ya biasanya, motor yang punya sisi-sisi besar itu biasanya pada saat awal berjalan itu kan hentakannya lebih terasa gitu ya daripada motor yang sisi-sisinya kecil gitu kan. Sama kalau kalau motor listrik dia bahkan dari ini hentakannya ini lebih lebih tinggi deh kalau kalian melintir gasnya kecepatan itu bisa-bisa motornya melintir gitu. Lalu tidak memiliki kerugian daya reaktif dan tidak menimbulkan harmonisa pada sistem tenaga listrik yang mensuplainya. Nah, seperti kita ketahui ya, sumber daya reaktif di rumah itu biasanya kan motor listrik. Nah, biasanya motor listrik itu motor-motor AC, motor-motor AC yang contohnya yang menimbulkan daya reaktif itu tuh contohnya kayak pompa air, kipas angin, blender, dan lain-lain. Itulah makanya di pabrik-pabrik besar di mana banyak dia pakai motor listrik, nah itu biasanya di sana juga ada namanya kapasitor bank. Jadi daya reaktif ini tuh yang istilahnya itu terdapat di ininya, di belitan-belitan motor itu yang dimana itu tuh adalah induktif ya sifatnya. Nah, supaya dia tidak membebani saluran, makanya dipasang apa yang dinamakan dengan kapasitor bank kalau kalian pernah dengar ya, atau bangku kapasitor bank gitu. Itu. Jadi sebenarnya untuk pemasangan kapasitor bank ini tidak bisa sembarangan ya, tidak bisa di sembarang tempat dipasang kapasitor bank. Jadi harus benar-benar yang membutuhkan. Karena misalnya kalau kapasitor bank dipasang kayak contohnya yang sering kapasitor bank itu yang sering dijual-jual orang yang diklaim bisa menghemat listrik itu loh. Kalau misalnya kalian pernah datang mungkin sales ke rumah kalian kan jualan penghemat listrik yang bentuknya peta itu biasanya kebanyakan isinya kapasitor sih. Nah, kadang kalau rumah kalian memang dia banyak motor listrik, misalnya rumah kalian itu sering hidupin pompa air dan lain sebagainya, itu kemungkinan itu berguna, bisa menghemat listrik beneran karena dia menyuplai daya reaktif kan. Tapi kalau misalnya rumah kalian jarang ada pompa air dan lain sebagainya, itu tidak akan banyak merubah signifikan untuk yang itunya tuh. Untuk motor listrik itunya. Nah, lalu mempunyai akurasi kontrol yang tinggi sehingga motor DC sering digunakan untuk aplikasi servo seperti pengendali kecepatan pemintal benang atau pengendali posisi antena penerima satelit ya. Sama yang kayak saya bilang tadi, yang paling gampang itu yang sekarang sering diaplikasikan juga itu untuk drone ya. Drone karena ya dia perlu uh, kecepatan yang presisi ya. Jadi kalau misalnya drone itu salah-salah terbangnya mungkin bisa miring atau gimana gitu kan. Nah, lalu sederhana dan mudah dikontrol. Lalu, tapi kerugian motor DC itu biasanya harganya cukup mahal ya, apalagi yang motor DC yang berkualitas itu biasanya harganya mahal. Nah, kalau untuk dengan kekuatan yang sama, dengan HP yang sama, horsepower yang sama, biasanya motor DC itu bentuknya lebih besar daripada motor AC gitu. Lalu untuk perawatannya jika laut dia rusak dan lain sebagainya, itu motor DC itu
relatif mahal karena dia nanti punya apa yang dinamakan dengan brush ya, atau sikat arang. Nah, ini dia contoh dari sebuah konstruksi motor DC itu. Dia kayak gini, dia ada lilitan-lilitan, ini ada magnet permanen, ini ada nanti supply. Jadi kalau misalnya lebih ini lagi, kita bisa lihat di sini ada videonya saya sebentar. Nah, ini untuk prinsip kerja motor DC. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini nih motor DC ya. Nah, ini dia contohnya motor DC ya. Nah, ini model paling simpel dari motor DC ya. Jadi ini ada magnet permanen. Nah, ini tuh ada kumparan, koil. Ini tuh ada koil. Lalu ini tuh ada yang dinamakan dengan komutator. Nah, ini tuh sikat arangnya brush. Nah, nanti di sini tuh baterainya nih, terhubung ke baterai. Jadi ini ya, dia koilnya ini, dia pas berputar di sini. Nah, itu tuh dia selalu ada punya arah yang menarik ke atas. Pas di sini dia turun ke bawah, sehingga dia akan selalu berputar gitu ya. Kan selalu berputar dia. Nah, pas dia di sini, pas tiba di sini karena ada medan magnet ini. Nah, pas di sini dia akan seolah-olah seperti berhenti sebentar gitu. Karena pas di sini dia momen dia berganti arahnya dari dia yang ke atas menjadi ke bawah. Makanya torkanya seperti zero katanya. Nah, pas ke sini, pas di sini dia kayak agak berhenti sebentar, lalu tiba-tiba ngentak macam itu. Yang ini tadi, ini kalau kekurangannya kalau dia cuman dua ya, cuman dua ininya komutatornya. Nah, kalau ditambah lagi jadi 4, ditambah lagi jadi 4, dia putarannya akan lebih smooth. Nah, akan lebih smooth ya, nggak ngejut-ngejut kayak tadi gitu. Tapi tetap masih ada terasa karena cuma 4 kan, cuma 4. Nah, makin banyak loopnya ini, motornya itu berputarnya makin smooth, sehingga nggak ngejut-ngejut kayak tadi. Nah, biasanya kalau
yang benar-benar konstruksinya yang benar, itu ada ini, ada layer-layer atau lapisan-lapisan besi. Lalu dihubungkan ke shaft atau kalau kita orang Indonesia sering bilang as ya. Nah, biasanya sih kalau yang ini apa namanya sikatnya ini, biasanya dia ada ini ya, ada apa namanya, ada pegasnya. Nah, pegas ini tuh biasanya ini kan lama-lama karena dia kegesek dengan komutator terus, nah ini lama-lama kan dia menipis, menipis, menipis supaya ini tetap terjadi kontak ke komutator, makanya perlu dipasang pegas ini. Nah, makin ini supaya makin besar magnetnya, makanya diberikan ini. Biasanya sih kadang motor itu kalau untuk magnet permanen agak repot, bisa diganti magnetnya itu dengan magnet DC yang kayak gini. Nah ini, jadi yang namanya disebut kenapa dia motornya paralel ini tuh, biasanya sih kalau magnet itu yang bukan magnet yang ini, magnet yang dari coil juga, dia kalau dia dihubungkan, ini kan dihubungkan dengan ini ya, dengan sikat arangnya tadi, lalu ini kutub untuk magnetnya tadi. Nah, kalau dia dihubungkan secara paralel itu yang dinamakan dengan motor tadi shunt. Kalau dia dihubungkan secara seri ini kan paralel nih. Nah, lalu ini seri. Nah, kalau dia dihubungkan secara seri itu namanya series motor gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal perkuliahan, ada yang model shunt, ada yang model seri. Ya, jadi kalau motor seri ini kelebihannya pertama dia torkanya atau istilahnya kecepatan awal untuk memutarnya itu tinggi, besar, jadi dia bisa menggerakkan benda yang besar itu dengan mudah, tapi lama-lama speednya itu dengan makin banyak dibebani, dia speednya itu akan semakin rendah gitu. Nah, kalau dia kalau shunt ini tuh kelebihannya kekurangannya ya, sorry, torkanya kecil. Jadi istilahnya ibaratnya itu kayak kalau motor itu kayak motor yang cc-nya kecil gitu. Jadi untuk awal berjalan itu dia agak berat kalau kalau bebannya besar. Tapi dia kecepatannya kalau setelah dia mulai berjalan, kecepatannya itu tidak banyak berkurang ketika dibebani, ditambah bebannya gitu. Nah, nanti coba kalian searching-searching lagi ya untuk tugas tambahan. Nanti minggu depan saya tanya apa itu beda, apa itu torka, apa maksudnya itu torka gitu. Sambil kita ini juga torka, apa bedanya torka dengan yang torka dengan daya kuda gitu kan, horsepower gitu. Coba nanti di googling ya, dibaca-baca apa yang dimaksud dengan torka dan daya atau kekuatan dari motor. Oke, ini nanti aja. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya jadi ya tadi kalau misalnya ini tadi kalau sudah saya jelaskan prinsip kerja dari motor DC. Nah, jadi kalau motor listrik adalah mesin, ya jelas ya, motor listrik adalah mesin yang mengubah tegangan listrik ke dalam tenaga mekanik. Jadi salah satu jenis motor ini adalah motor DC ya, karena sumber DC listriknya menggunakan arus arah. Jadi kalau motor DC itu ada dua bagian utama. Pertama dia rotor, lalu stator. Kalau rotor itu tentu yang bagian bergerak ya. Nah, tadi kalau dari video tadi kita lihat rotor itu dia terdiri dari kumparan, komutator, inti, dan poros. Kumparan itu tadi yang coil, kalau di video tadi coil, komutator itu tadi yang istilahnya yang besi yang terkonek ke coilnya, lalu ada intinya, inti yang dari besi yang istilahnya jadi ininya tadi, jadi selubungnya tadi, lalu ada porosnya atau asnya tadi. Nah, kalau untuk stator dia itu ada rumah motor ya, rumah motor itu casing, lalu ada kutub utama, ada kutub bantu, ada bearing. Bearing itu tuh kelahar ya, kelahar kalau yang sering kita bilang itu, dudukan. Lalu ada sikat arang tadi itu yang saya bilang tadi. Sikat arang yang menghubungkan antara sumber tegangan dan komutator. Sumber tegangan ke komutator sehingga listrik dari sumber tegangan itu bisa mengalir ke motornya.
Nah, ini skema motor listrik ya. Skema motor listrik tadi ini penghasil arus ya. Ini kan lebih simpel sama sih dengan yang digambar tadi. Jadi ini tadi tuh arus baterai, arus atau baterai ya. Nah, ini tuh sikat arangnya tadi, sikat arang yang tadi hitam-hitam yang ada pegas tadi. Ini komutator. Nah, ini tuh ininya koilnya tadi. Nah, ini magnet. Kalau ini tuh yang paling sederhana ya. Nah, nanti yang tadi itu yang ada shunt sama seri itu magnet ini bukan magnet permanen lagi, tapi magnet yang juga berasal dari baterai atau arusnya yang bisa dihubungkan tadi ya secara shunt atau secara shunt ini tadi secara paralel atau secara seri tadi ya. Nah, ini skema dari motor DC. Ini kalau misalnya dalam bentuk yang dijual di pasaran, dalam bentuk yang sudah biasa dipakai, ini modelnya kayak gini nih. Ini asnya, ini tadi koilnya, dan juga kelihatan yang mana komutatornya. Aduh, udah nampak ini mana komutatornya ini. Komutator itu biasanya di sini ya, di sini nih komutatornya. Nah, biasanya konstruksi motor DC itu terdiri dari stator tadi ya, bagian yang diam, dan rotor adalah bagian yang berputar. Ada juga celah udara atau ruang antara stator dan rotor. Ini field pole atau ini apa kutub-kutub dari ininya magnetnya. Jadi ini kira-kira kutub-kutub dari magnetnya. Ini kalau magnetnya magnet permanen ya. Nah, kalau bagian rotor itu oh ya ini magnetnya. Nah, kalau untuk bagian rotor tadi tersusun atas poros inti komutator, kumparan dan lilitan ya yang sudah kita bahas sedikit tadi. Nah, ini tadi rotor ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Bisa nggak, Pak? Gimana? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Rezi. silakan. Silakan, silakan. Gimana? Saya Rezi, Pak, ingin bertanya. Ya, silakan, Ini silakan. kan kondisi ini motor listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bisa nggak, Pak, motor listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menjadi energi listrik maksudnya, Pak? Beda cerita, Crazy. Kalau yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik itu bukan motor, tapi generator. Konstruksinya mirip, cuma ada beberapa perbedaan. Konstruksinya itu mirip, dalamnya itu cuma secara prinsip kerja itu dia dibalik, lalu ada beberapa perbedaan antara ininya ya, antara konstruksi di dalamnya. Nanti kita bahas itu. Kita cek juga nanti gimana dia model dari generator. Tapi secara prinsip itu hampir sama, cuma bedanya kalau misalnya generator dia kita memberikan gaya ke ininya ke asnya. Jadi yang asnya tadi itu kita putar, biasanya sih yang memutar as itu ya macam-macam ya, bisa energi air gitu kan, bisa angin gitu ya, bisa gelombang gitu. Tapi kalau matahari itu beda cerita lagi, itu bukan generator itu ya, bukan generator yang ini. Kalau matahari ya. Jadi secara prinsip itu bisa, sangat bisa dan sudah ada yang contohnya itu adalah generator. Ya, Pak, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi itu tadi ya yang saya ini kan untuk bagian rotor ini terdapat kumparan penghantar yang dibelitkan pada sebuah inti dan bertemu pada satu terminal ya. Jadi ini tadi yang namanya komutator, ini tadi insulation coil atau ya istilahnya yang memisahkan antara coil ke coil. Kalau yang di video tadi kan itu dipisahkan oleh udara ya. Nah, tapi ini supaya bentuknya Pak, lebih kompak lagi, ya. Silakan. bisa share linknya yang lengkap udah Pak, yang Zoom-nya Pak. Soalnya ada teman yang nggak bisa masuk Pak karena passwordnya salah. Kan saya share lengkap itu tadi. Yang maksudnya share lengkap gimana ini? Yang kayak ada meeting ID sama passwordnya juga Pak. Waduh. Yang pakai link aja tidak bisa ya dia? Meeting ID. Nggak bisa dia Pak, soalnya dia pakai HP satunya kalau untuk Zoom tuh. Atau gini, nanti ini saya upload di YouTube saya. Lihat aja ya, karena sebentar lagi saya mau rapat ini. Ya. Ini sebentar lagi Oh mau iya Pak. selesai ini. Ya, saya mau rapat ini. Iya, Nanti Pak. sudah Ya, saya sampaikan ini sudah sama saya dia. ini. Nanti yang hari ini saya anggap hadir semua aja nanti. Jadi yang nanti tidak bisa masuk segala macam nanti kita bisa ini kan. Soalnya saya mau rapat nih jam 9 nih sebenarnya saya rapat nih. Jadi nanti sedikit lagi kalau dia baru masuk sekarang nanggung nanti. Nanti sini saya upload di YouTube nanti. Oke?
Tidak siap, Pak. Kita lanjut ya. Jadi pada sebuah rotor terdapat kumparan penghantar yang dibelitkan pada sebuah inti dan bertemu pada satu terminal ya. Ini tadi yang kita cerita. Nah ini tadi yang namanya komutator tadi. Ini kalian bisa lihat ini bekas-bekas apa namanya? Bekas-bekas gesekan dari apa namanya? Sikat arangnya tadi ya. Nah ini. Nah ini bearingnya tadi, bearing atau kelahar lah kalau istilah kita itu. Nah ini coilnya. Nah ini iron core-nya tadi yang pelapisnya tadi itu kan, pelapisnya yang dari besi yang insulation-nya tadi. Nah, ini yang coil komutator interconnection. Jadi ini maksudnya coil komutator interconnection itu yang menghubungkan antara coil ini kan di sini nih bentuknya. Yang menghubungkan antara coil ini dan komutator ini. Ya, bagaimanapun kan istilahnya sumber baterainya datang ke komutator ini ya. Nah, ini. Jadi rotor mempunyai poros sehingga bisa berputar. Nah, poros ini kalau bahasa kitanya itu yang sering kita ini kan itu adalah as. Nah, jadi kalau rotor terdapat dia komutator ya. Nah, ini dia kalau versi lebih kecilnya lagi, ini komutator itu bentuknya macam-macam ya. Ini untuk motor yang lebih besar komutatornya kayak gini, ini motor yang lebih kecil komutatornya seperti ini. Ya. Komutator berperan dalam memutar kontak elektris dan polaritas magnet jangkar. Sikat membuat kontak dengan komutator untuk menyediakan arus ke armatur. Ini tadi yang kayak kita lihat di video tadi ya. Jadi ini apa namanya? Ini sikat arangnya, ini komutatornya. Nah, ini sampai sini dulu lah, kita sampai rotor dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini? Cukup? Paham Cukup, semua? Pak. Cukup ya? Oke, mungkin itu dulu ya kuliah kita pagi ini. Saya mohon maaf lagi sekali lagi untuk kuliah sebelumnya. Nanti insya Allah kalau misalnya saya tidak bisa ngajar Jumat ini, saya kan biasanya Rabu kuliah nih, saya rekam lagi. Jadi kalau misalnya saya ada ini, kalian mungkin nonton rekaman saya aja, sama saja dengan saya kuliah kan. Karena yang saya bahas sama sebenarnya ini sudah saya bahas juga waktu kemarin saya kuliah di hari Rabu. Kalau misalnya nanti selalu akan saya rekam lah mulai besok untuk kuliah-kuliah yang saya berikan. Oke, jadi nanti sambil saya, misalnya kalian nonton rekaman rekaman perkuliahan saya, mungkin kalian bisa, nanti pas kita membahas, misalnya hari Jumat saya bisa masuk, nah, kalian sudah nonton duluan, kita tinggal sebenarnya tanya jawab aja kira-kira apa yang kalian belum mengerti gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya, nanti tugasnya mohon ini kan dibuat, lalu mohon komunikasikan juga dengan kelas, kalian ini kelas apa ini? Kelas B ya? Kelas B, Pak. B. Nah, nanti komunikasikan juga dengan kelas A. Nanti ada linknya juga khusus untuk kelas B untuk pengumpulan tugasnya tadi ya. Karena kalian baru saya kasih tugas hari ini, mungkin saya extend lah tugasnya itu. Jadi kerjakan yang 4 itu tadi. Itu semuanya ada di blog saya. Blog saya kan sudah tahu kan ya, sudah tahu blog saya. Lalu nanti linknya nanti blog saya itu saya kasih di ini juga di grup. Untuk passwordnya sama ya, yang kayak dulu CXZ DSA EWK 12334. Silahkan dicek di situ. Lalu ini nanti juga saya taruh di blog itu untuk video yang ini, video penjelasan ini nih. Jika nanti ingin ditonton lagi, misalnya ada beberapa yang belum mengerti. Lalu nanti kalau memang ini, nanti sebelum kita kuliah minggu depan, sebelum kita masuk ke materi minggu depan, nah kita tanya jawab dulu untuk materi yang minggu kemarin gitu, kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.